Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah pengenalan pola, yaitu penjelasan kasus yang kami miliki. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Naufal Nur Fauzi dengan NIM 080 dan ditemani oleh rekan saya. Silakan. Saya Chandrian Tubagus dengan NIM 090. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pengenalan pola ini mengenai kasus dan mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk yang pertama yaitu terdapat deskripsi kasus yang belum pernah dibahas. Di sini kami menggunakan kasus sebelumnya yaitu mengenai kasus citra Rubik, yang dimana citra Rubik di sini merupakan berukuran 3x3 dan dimana citra Rubik ini kita hanya mengambil dari satu layernya saja. Jadi tidak mengambil secara keseluruhan utuh dari Rubik tersebut, akan tetapi kita hanya menggunakan satu layer dari citra Rubik tersebut. Lalu citra diambil dari tampak depan yang menghasilkan satu layer Rubik dan memiliki kondisi warna yang berbeda atau sama setiap segmentasinya. Ya, lalu kedua ada mengenali objek secara rinci. Seperti pertama bagiannya yaitu satu layer Rubik tapi tidak secara keseluruhannya, bukan 3D tapi menjadi satu layer Rubik, lalu ukurannya 3x3, lalu tipenya yaitu color, tidak black and white, lalu ada jenisnya yaitu citra. Nah, satu layer Rubik ini berukuran 3x3, mempunyai beberapa kondisi warna yang dapat sama atau berbeda setiap segmentasinya dari satu layer Rubik tersebut, dari 3x3 tersebut. Lalu satu layer Rubik ini merupakan dari citra. Selanjutnya, Pak. Oke, untuk selanjutnya itu menentukan kelas pola dan deskripsinya. Yaitu terdapat dua kelas pola, yaitu terdapat Rubik tersolve dan juga belum tersolve. Yang dimana artian tersolve di sini itu memiliki satu warna serupa. Jadi di dalam satu layer di Rubik tersebut nanti terdapat ada beberapa warna. Apabila dalam satu layer tersebut hanya memiliki satu warna yang sama atau satu warna yang serupa di dalam satu layer tersebut, maka hasil atau kelas pola yang dihasilkan yaitu termasuk ke dalam Rubik tersolve. Apabila di dalam satu layer tersebut ada warna yang berbeda di salah satu segmentasinya, maka Rubik tersebut masuk ke dalam kelas pola yaitu belum tersolve. Lalu menentukan input yaitu sudah dilakukan oleh sistem atau mesin. Di sini input dilakukan secara manual yang diinputkan oleh user atau bisa disebut difotokan dari kamera HP yang mengarah ke satu layer Rubik yang akan dilihat atau akan dilihat hasilnya apabila sudah tersolve atau belum. Oke, di sini masuk ke praproses. Itu melakukan praproses yang berupa mengambil citra satu layar Rubik dengan cara difoto. Lalu di sini saya mungkin akan menemukan di mana praprosesnya berjalan, yaitu di sini saya mungkin bisa menjadi apa? Mungkin ini bisa dibilang ini merupakan citra Rubik. Ini merupakan citra Rubik, akan tetapi hanya bisa dilihat dari satu layernya saja. Jadi apabila ini merupakan citra Rubik, kami hanya mengambil satu layernya saja. Jadi hanya terdapat satu layer saja yang kami melakukan pengenalan pola. Lalu dalam satu layer tersebut nanti kami melakukan pengambilan foto melalui handphone ataupun perangkat yang sama. Lalu nanti kami mengambil foto satu layer tersebut dari Rubiknya. Pengambilan seperti bisa dibilang pengambilan foto seperti pengambilan frame KTP, bisa dibilang seperti itu. Jadi terdapat frame bingkai sehingga dalam pengambilan foto tersebut harus pas dalam satu layernya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Chandra ada yang ingin ditambahkan dalam proses ini? Ya, kurang lebih sih seperti itu. Lanjut aja, Pak. Oke. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur sebagai pembeda pola dan deskripsikan dengan jelas metode algoritmanya, yaitu pertama ada fitur segmentasi dan
kedua ada histogram warna. Nah, pertama segmentasi ini kita dibagi menjadi 3x3 dari satu layer Rubik tersebut, dari citra tersebut, lalu disegmentasi menjadi 3x3. Lalu setelah dilakukan segmentasi, akan dilakukan pengambilan nilai R, G, dan B-nya di setiap bagian segmentasinya. Misalnya bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Itu akan didapatkan nilai R, G, B-nya. Dan juga ketika kita sudah mendapatkan nilai, lalu ketika nilai tersebut didapatkan serupa setiap bagiannya atau 9 bagiannya, maka akan didapatkan hasil yang tersolve, dan jika tidak sebaliknya, jika dari warna dari ke-9 bagian tersebut ada yang berbeda, lalu akan dideskripsikan tidak tersolve. Boleh lanjut, Pak? Oke, mungkin saya ingin izin menambahkan untuk pengerjaan metode algoritma, mungkin sambil dilihat dari contoh gambar ini, mungkin bisa dilihat juga dari sini, yaitu kita melakukan segmentasi. Bisa dilihat bahwa dari citra Rubik ini, dari satu layar citra Rubik ini terdapat beberapa segmen. Nah, pada proses pertama kami melakukan segmentasi sehingga menjadi berbagai bagian-bagian sehingga menjadi 3x3. Maka setelah menjadi beberapa segmentasi, maka di setiap segmentasinya kami melakukan pengambilan nilai histogram warna R, G, dan juga B-nya, lalu diambil dari tiap segmentasinya, dari mulai kotak yang pertama, lalu kotak kedua, kotak ketiga, hingga seterusnya. Lalu pengambilan nilai histogram RGB apabila nilai histogram RGB pertama dan yang seterusnya sama nilainya atau serupa, maka hasil dari pengenalan pola tersebut dikatakan tersolve. Apabila terdapat nilai yang tidak serupa, maka sebaliknya yaitu tidak tersolve. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu buatkan deret vektor atau matriks dari fitur yang diperoleh. Di sini terdapat dua, yaitu contoh matriks apabila satu layer Rubik tersolve, yang dimana ini di sini kami menggunakan contoh yaitu apabila setiap matriksnya bernilai sama, maka metrik tersebut ini merupakan contoh dari matriks apabila satu layer Rubik tersebut tersolve. Lalu yang kedua yaitu terdapat contoh matriks apabila sebaliknya, apabila satu layer Rubik tidak tersolve, maka bisa dilihat terdapat nilai yang tidak sama di dalam satu layer Rubik tersebut, di dalam matriks tersebut. Lalu selanjutnya ada metode untuk mendapatkan kelas pola dari fitur. Citra disegmentasi terlebih dahulu menjadi 3x3, lalu didapatkan nilai histogram dari RGB di setiap segmentasinya. Lalu apabila nilai dari histogram dari RGB-nya didapatkan serupa atau bisa disebut tidak terlalu jauh range-nya, maka satu layer Rubik tersebut dinyatakan sudah tersolve. Dan mungkin sebaliknya, jika warna RGB yang didapatkan dari histogram warnanya berbeda di setiap segmentasinya atau di setiap bagiannya, maka akan dinyatakan tidak tersolve. Selanjutnya itu sebutkan cara atau metode interpretasi kelas. Di sini kami menggunakan metode klasifikasi. Mengapa metode klasifikasi? Dikarenakan kita mengklasifikasikan tiap segmentasinya berdasarkan warna menjadi pembeda pola. Jadi bisa kita lihat tadi bahwa di satu layar citra Rubik tersebut terdapat beberapa segmentasi. Nah, maka dari itu kami menggunakan klasifikasi karena kami mengklasifikasikan tiap segmentasi di satu layar citra Rubik tersebut berdasarkan warna-warna yang menjadi pembeda pola. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada diagram blok pengenalan pola. Nah, terdapat pertama yaitu akuisisi citra, lalu selanjutnya segmentasi, lalu ekstraksi fitur, dan lalu identifikasi.
Nah, lalu citra Rubik ini akan menampilkan satu layer Rubik, lalu disegmentasi menjadi 3x3, dan juga lalu dilaksanakannya lalu diproses ekstraksi fitur, yaitu pengambilan nilai dari histogram warna RGB-nya, itu diambil nilai RGB-nya di setiap segmentasinya atau di setiap bagiannya dari 9 bagian berarti. Lalu setelah itu diidentifikasi apakah nilai dari 9 bagian tersebut sudah sama atau mungkin range-nya tidak terjauh atau serupa, maka akan dideskripsikan tersolve, dan juga sebaliknya jika tidak serupa dari 9 bagian tersebut, maka satu layer Rubik tersebut tidak tersolve. Oke, terus selanjutnya itu apa yang menjadi ukuran kinerja? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, itu ukuran kinerja kami yaitu dilihat dari satu layer citra Rubik tersebut, dilihat dari nilai histogram warna yang serupa setiap segmentasinya. Lalu keunikan dari rancangan ini atau citra satu layer Rubik ini, kita dapat mengetahui jika satu layer Rubik ini sudah tersolve atau belum menggunakan machine learning. Selanjutnya, Pak. Untuk selanjutnya itu analisis kasus Anda terhadap kompleksitas dan konsep dasar pengenalan pola, apakah realistis? Kami menyebut kasus ini yaitu realistis karena pengambilan citra ini dilakukan dengan cara difoto menggunakan kamera HP yang langsung mengambil satu layer Rubik saja. Jadi seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, jadi kami ini mengambil seperti contoh pengambilan foto foto orang di frame KTP. Mungkin di saat verifikasi e-wallet biasanya ada foto verifikasi identitas. Di situ terdapat melakukan identifikasi atau melakukan foto, terdapat bingkai untuk melakukan peletakan posisi kamera yang pas. Nah, maka di sini juga, di kasus ini juga kami melakukan hal seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mau menambahkan juga mungkin terdapat contoh lain karena kita menggunakan kamera HP yang memfotonya satu layer gitu, sudah langsung mendirect ke satu layer Rubik. Seperti contoh lain, ada aplikasi yang seperti translate jadi mengarahkan kepada kata-kata yang ingin kita translate, lalu mereka akan otomatis mentranslate ke apa yang ingin kita translate, seperti misalnya Inggris menjadi Indonesia, maka ketika kita mengarahkan kameranya ke kata-kata tersebut akan menjadi Indonesia. Nah, mungkin karena contoh-contoh yang sudah disebutkan kita tadi ya Pak ya, Ya. kita mungkin bisa kita sebut realistis. Udah sih Pak, lanjut lagi Pak. Oke, mungkin sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.